Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu hadirin semuanya. Senang sekali saya Ruli Kurniawan dan rekan saya. Saya Cynthia Karani, hari ini kita akan memandu acara yang spesial ya, menyapa para hadirin. Pasti luar biasa. Luar biasa. Dengan acara yang kita sebut dengan Grand Design Kerjasama Jakarta. Boleh berikan tepuk tangan. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga Ruli, hari ini acara Grand Design Kerjasama Jakarta bertema menyongsong 5 abad Jakarta, Jati Diri Nusantara, Mertas Megapolis Global, yang tentunya diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rangkaian acaranya tentunya akan menghadirkan agenda Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kemandirian daerah, dan pastinya inovasi dalam pembangunan yang bersinergis melalui kerjasama Ruli. Dan langsung saja memulai acara kita akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk melihat bersama video cuplikan acara hari ini. Silakan. Inilah kota Jakarta, kota dengan banyak impian dan harapan akan masa depan. Jakarta kini tak lagi menyandang gelar sebagai ibu kota, tapi posisinya tetap tak tergantikan sebagai pusat perekonomian hingga pusat peradaban modern Indonesia. Bahkan Jakarta kini berupaya mendapat predikat sebagai kota global bersanding dengan kota-kota besar dunia. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin untuk video yang kita saksikan bersama. Sukses Jakarta untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia. Betul. Dari sini kita bisa sama-sama bagaimana perjalanan selama tahun 2024 kerjasama yang sudah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan sejumlah stakeholders dari dalam dan luar negeri. Maupun luar negeri. Luar biasa, banyak sekali dan juga pastinya nanti ke depannya akan lebih banyak lagi kerjasama di tahun 2025 nanti. 2025. Dan untuk kita membahas lebih dalam mengenai Grand Design Kerjasama juga yang sudah dilakukan di tahun 2024 ini, kita akan menyambut bersama untuk dapat menyampaikan laporan pelaksanaan Grand Design Kerjasama Jakarta, Kepala Biro Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan Ibu Marulina Dewi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Teguh Setiabudi. Yang terhormat Ibu Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Abdul Malik Sadid Idris, Direktur Regional dari Bappenas. Yang terhormat Bapak Heru Subolo, Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pembangunan Manusia dari Kemenlu RI. Yang terhormat Bapak Bambang Brojonegoro, Penasehat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional. Juga yang terhormat pimpinan PT Ernst & Young Indonesia beserta tim penyusun Grand Design Kerjasama DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala OPD Provinsi DKI Jakarta, pimpinan lembaga negara yang hadir hari ini, dan juga pimpinan pemerintah daerah mitra. Hari ini kita mengundang juga Bodetabek Jur untuk hadir dalam acara ini. Dan yang terhormat rekan-rekan mitra kerjasama perwakilan dunia usaha, perguruan tinggi, yayasan, dan juga lembaga. Dan yang saya hormati juga para Direktur BUMD Provinsi DKI Jakarta. Sebelum saya memulai laporan, izinkan saya membaca pantun. Ya, pesan Pak Gubernur harus selalu didahului dengan pantun. Air dingin rasanya sejuk. Cakep. Air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk mitra Jakarta di Grand Design Kerjasama Jakarta. Boleh tepuk tangannya. Bapak Gubernur, izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan acara hari ini. Hari ini acara kita terbagi dari dua, yaitu Expos
Kaleidoskop Kerjasama Jakarta, mengulas kerjasama yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024, dan kemudian penyampaian hasil penyusunan Grand Design Kerjasama Jakarta. Dan nanti di ujung acara kita akan berdiskusi bersama 3 narasumber untuk membahas tentang aktivitas kerjasama Jakarta mendukung Jakarta sebagai kota global. Dilaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 sampai di penghujung tahun ini, yaitu bulan Desember, kerjasama Jakarta yang telah kita lakukan utamanya untuk yang pertama kerjasama luar negeri. Jakarta telah memiliki 22 sister city, dan tahun 2024 kita akan menambah lagi 1 sister city, yaitu Provinsi Jeju Island. Dan ini sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri dan Kemenlu untuk melakukan kerjasama ini. Artinya, totally untuk tahun 2024 ada 23 kerjasama sister city yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satu manfaat kerjasama dalam kerjasama sister city ini adalah contohnya Kota Rotterdam. Terkait Dutch Training and Exposure Program atau DUTEP, ini merupakan program peningkatan kapasitas ASN DKI Jakarta dalam penanggulangan banjir dan restorasi sungai di Jakarta. Sampai akhir 2024 ini kita telah mengirimkan 100 lulusan alumni DUTEP yang ASN yang telah belajar di Rotterdam. Lalu kemudian ada juga kerjasama dengan pemerintah New York dan KJRI New York. Ini diinisiasi oleh Ibu Asperq, di mana pada tahun 2024 kita juga telah mengirimkan 4 orang ASN magang di New York untuk belajar bagaimana kota New York mengelola kotanya. Dan ini harapannya berbagai kerjasama luar negeri ini dapat terus mendorong ranking Jakarta di kota global. Jakarta juga intens berkolaborasi dengan 19 lembaga luar negeri. Di sini hadir teman-teman lembaga luar negeri seperti C40, CityNet, ICLE Indonesia, UCLG Aspak, World Cities Future Forum, World Tourism Cities Federation, Kemitraan Indonesia dan Australia yang biasa kita sebut KIAT, lalu juga PEMSI, di mana nanti tahun 2025 Jakarta akan menjadi host city untuk PEMSI meeting ini. Ya, kita selanjutnya akan simak bersama laporan hasil kajian Pemprov DKI Jakarta. Tentunya ini akan disampaikan oleh Bapak Setio Prabowo selaku Partner Infrastructure Advisory dari Ernst & Young Indonesia. Kami persilakan Bapak Setio Prabowo. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Ibu Kepala Biro Kerjasama Daerah, dan Bapak Ibu yang terhormat lainnya. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami paparkan hasil pekerjaan rumah kita bersama gitu ya, bersama dengan tim KSD, karena memang ini adalah suatu inisiasi yang diambil oleh KSD melihat betapa kedepannya dengan cita-cita Jakarta yang sangat besar, ambisius untuk menjadi kota global, memang sangat diperlukan berbagai langkah-langkah yang inovatif. Tadi di dalam paparan dan juga dari Mbak moderator menyampaikan bahwa langkah-langkah inovatif ke depan ini sangat diperlukan. Sebelum kami paparkan, mungkin ada satu Bapak Gubernur, saya izin mohon maaf karena tidak menyiapkan pantun, Pak. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan saya siapkan, Pak. Oke, jadi pertama-tama mungkin selayaknya kota besar lainnya di dunia gitu ya, yang bercita-cita untuk menjadi kota global, tentunya Jakarta menghadapi banyak sekali tantangan ke depan gitu ya. Salah satunya adalah bahwa Jakarta memiliki stakeholder, memiliki tetangga, memiliki berbagai macam pihak yang memang berhubungan dengan setiap kegiatan di Jakarta. Namun demikian, kita melihat ini tidak hanya sebagai sebuah tantangan, tetapi ini adalah sebuah kesempatan, sebuah opportunity. Itulah kenapa kita sangat mendorong melalui KSD bahwa diperlukan kerjasama dengan para stakeholder ini, baik dengan pemerintah pusat, dengan daerah lain, dengan pihak ketiga maupun dengan luar negeri. Tadi Ibu Karo sudah menyampaikan banyak sekali program-program yang sudah dilakukan. Nah, ini semua tentunya akan semakin penting ke depannya gitu ya, untuk kita tingkatkan gitu ya, karena memang yang sekarang sudah bagus, tapi tentunya untuk menjadi sebuah kerjasama yang lebih baik ke depannya diperlukan berbagai macam langkah, termasuk bagaimana kita
menciptakan sebuah rencana strategis ke depan dan juga pedoman-pedoman yang akan dipakai oleh khususnya OPD nantinya dalam melakukan kerjasama. Tadi Bu Karo juga menyampaikan bahwa kita akan punya rencana yang meliputi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan juga mungkin sampai dengan 20 tahun ke depan. Ini yang pertama, merupakan suatu apresiasi bagi inisiatif yang dilakukan oleh Pemda DKI, gitu ya. Dan terkait dengan penyusunannya sendiri tentunya sudah melalui proses yang cukup panjang. Tadi kita bicara tentang bagaimana alignment dengan RJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kemudian RPD dan sebagainya. Ini sudah kita lakukan melalui proses diskusi panjang dengan para pemangku kepentingan, dengan para OPD untuk memastikan bahwa Grand Design ini akan bisa diimplementasikan. Dan ini akan menjadi referensi yang baik bagi kita sebagai pelaksananya. Selanjutnya kita akan melakukan penyerahan Grand Design dari Ernst Young. Tentunya kami akan mengundang kembali Ibu Marulina Dewi selaku Kepala Biro KSD Setda Pemprov DKI Jakarta untuk dapat bergabung ke atas panggung. Dan juga kami meminta kesediaan dari Pak PJ Gubernur Bapak Teguh Setiabudi untuk turut menyaksikan jalannya seremonial dan juga bersama dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Ibu Sri Haryati. Baik, sesaat lagi kita akan melakukan penyerahan laporan akhir Grand Design Kerjasama DKI Jakarta yang tentunya akan diserahkan oleh Ernst Young, yaitu Bapak Setio Prabowo yang tadi sudah kita dengarkan bersama laporan pelaksanaan Grand Design Kerjasama oleh Ernst Young. Dan Grand Design ini akan diberikan oleh Ernst Young kepada Pemprov DKI Jakarta dengan Ibu Marulina Dewi. Bapak, Ibu hadirin semuanya, beri tepuk tangan yang meriah di seremoni Jakarta Grand Design Collaboration Resort Presentation. Baik, dan kami minta kesediaan Bapak PJ Gubernur untuk memberikan arahan terkait dengan Grand Design Kerjasama Jakarta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bapak Bambang Brojonegoro. Demikian juga yang saya hormati staf ahli bidang sosial, budaya, dan pembangunan manusia, Bapak Heru Subolo. Yang juga saya hormati Direktur Regional 1 Bappenas, Bapak Abdul Malik Sadat. Terima kasih. Juga yang saya hormati Asisten Perekonomian Keuangan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Sri Haryati, Kepala Biro Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Marulina Dewi, sekaligus sebagai panitia nih, Ketuanya, Pak Mike, Kepala BPKD, juga para pejabat, pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak Setio Prabowo yang baru saja presentasi dari PT Ernst Young Indonesia, juga Bapak Ibu yang mewakili Kementerian Lembaga, baik itu dari Kemendagri dan Kementerian Lembaga yang lain, hadirin undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita sama-sama persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bahwasanya atas rahmat idenya pula, alhamdulillah siang hari ini kita sama-sama bisa hadir dan mencermati dalam acara kaleidoskop kerjasama
Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dan sekaligus penyampaian Grand Design Kerjasama Jakarta tahun 2025-2045. Pastinya kita sungguh sangat menyadari bahwasanya era sekarang ini kita mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan kerjasama. Tidak ada satu negara pun, satu bangsa pun, satu daerah pun, bahkan satu organisasi pun yang akan mampu melakukan segala sesuatunya sendiri. Eranya sudah era hybrid, era kolaborasi. Apalagi untuk DKI Jakarta. Jakarta sebagai kota besar, DKI Jakarta yang seiring nanti ibu kotanya akan berpindah ke IKN dan bertransformasi menjadi kota global, kerjasama adalah suatu keharusan. Oleh karena itu tentu saja pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta yang sebentar lagi akan menjadi pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta tentu saja mensupport dan terus akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Apakah kita bersinergi dengan pemerintah pusat, kerjasama sesama pemerintah daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, ataupun kerjasama dengan pihak luar negeri. Saya mengapresiasi terkait apa yang sudah diraih pada tahun 2024 ini. Dengan luar negeri tadi sudah disampaikan, insya Allah akan ada 23 kerjasama dalam kaitannya dengan sister city. Dan juga ada 102 kerjasama yang sifatnya dalam negeri. Itu adalah prestasi yang juga perlu kita apresiasi, mari kita aplaus bersama untuk Kepala Biro Kerjasama. Dan terkait dengan Grand Design Kerjasama Jakarta ke depan, itu juga suatu hal yang sangat kita apresiasi. Paling tidak dengan adanya Grand Design, ada roadmap-nya, ada peta jalannya, ada yang kemudian meng-guidance OPD termasuk jajaran BUMD bagaimana ke depan akan melakukan kerjasama. Bagaimana mengarahkan, bagaimana kemudian menyusun program-programnya, rencana kerjanya. Ini sangat penting. Kerjasama juga yang justru sangat saya apresiasi adalah, mestinya adalah yang sama-sama menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Satu sisi kita menyadari memang kerjasama harus menguntungkan, tapi untuk kerjasama dengan pemerintah daerah, sepanjang tidak membuat katakanlah jatuh, membuat masalah bagi kita yang ada di daerah khusus Jakarta nantinya, mungkin juga alangkah baiknya sebagai kota kolaborasi, sebagai kota yang punya stake sukses Jakarta Indonesia, sukses Jakarta untuk Indonesia, juga mungkin juga bisa membantu daerah-daerah lainnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan mulai sesi diskusi pada siang hari ini. Tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana torehan prestasi kerjasama luar biasa yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2024. Dan kemudian pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan di 2025, bagaimana mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Kita harapkan kita akan dapatkan jawabannya, pencerahannya, perspektifnya dari narasumber yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Saya akan langsung undang yang pertama Bapak Bambang Brojonegoro selaku Penasihat Khusus Presiden
bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Mohon aplausnya, terima kasih Pak Bambang. Waktunya, silakan di sebelah sini Bapak izin. Kemudian saya juga mengundang Bapak Abdul Malik Sadat Idris selaku Direktur Regional 1 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selamat siang. Saya mengundang untuk bergabung bersama kami. Silahkan Bapak di kursi tengah. Kemudian juga saya mengundang Bapak Heru Subolo selaku Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia Kementerian Luar Negeri. Silakan, mohon aplaus sekali lagi untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini. Baik, tadi kita sudah menyimak begitu Pak ya apa yang disampaikan oleh Bu Karo. Sekali lagi ini luar biasa, Jakarta sudah menyiapkan Grand Design 2025 hingga 2045. Harapannya ini memang bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya. Tapi untuk memulainya kita berbicara mengenai Jakarta, mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan perspektifnya, pemaparannya. Saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Bambang, silakan. Baik, terima kasih Mbak Elvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Tentunya rekan-rekan narasumber dan tentunya Ibu Kepala Biro dan para pejabat dari pemerintah Provinsi Jakarta. Barangkali bahannya bisa disampaikan, paparannya sudah masuk atau belum ya? Baik, paparannya mungkin bisa dibantu, ditampilkan. Siap. Oke, mungkin langsung ke halaman berikutnya. Ya. Baik, ini cerita ringan dulu lah. Jadi sekarang ini saya setiap kali mau tidur malam itu hobinya itu ngecek YouTube, ya artinya browsing lah di YouTube. Dan kebetulan tadi malam sebelum tidur ketika browsing YouTube saya menemukan satu video di YouTube yang bagi saya sangat menarik dan relevan dengan topik kita hari ini, yaitu daftar 10 metropolitan area dengan penduduk terbesar di dunia. Ya. Nah, pertama yang tentunya harus diperhatikan, yang digunakan bukan 10 kota terbesar di dunia, tapi 10 metropolitan terbesar di dunia. Dan kemudian setelah saya lihat dari nomor 10 sampai nomor 1, Jakarta ada di nomor 4. Ya. Jadi Jakarta adalah wilayah metropolitan dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Dan Bapak Ibu tahu berapa jumlah penduduk metropolitan Jakarta menurut YouTube tersebut? 32 juta. Ya. Jadi yang kita harus bicarakan pada hari ini bukan hanya 10 juta yang berKTP Jakarta, tapi 32 juta yang hidup di metropolitan Jakarta. Dan itu kemudian saya menjadi semakin yakin karena ketika sampai kepada bagian Jakarta sebagai nomor 4, yang muncul adalah peta Jabodetabek. Ya. Jadi di situ disebutkan mana Depok, mana Bekasi, mana Tangerang, ya, dan sampai keseluruhan wilayah Jabodetabek. Nah, dari YouTube tersebut, dan by the way sebagai informasi saja, yang 3 metropolitan lebih besar dari Jakarta, nomor 1 paling besar di dunia itu Tokyo, 40 juta orang. Ya. Nomor 2 itu adalah Shanghai, ya 30, saya lupa 30 berapa juta. Yang pasti lebih besar dari 32 juta. Nomor 3 adalah Delhi di India, ya. Dan kita nomor 4. Jadi basically 4-4-nya itu di Asia, ya. Dan yang di bawahnya kalau sejauh yang saya ingat, yang di Asia Tenggara itu cuma 1, Metro Manila, ya. Kemudian di Asia lainnya ada Seoul, ya, ada Beijing kalau tidak salah, dan kemudian ada yang di Amerika Latin atau Tengah. Ada Sao Paulo, ada Mexico City, ditambah dengan Dhaka di Bangladesh. Ya. Jadi menurut saya ini statistik yang menarik dan harus menjadi perhatian kita. Nah, karena konteks hari ini kita ngomong kerjasama, menurut saya kerjasama yang paling konkret adalah bagaimana metropolitan itu bisa di-manage. Ya.
Memang sudah ada konsep aglomerasi, at least di undang-undang. Dan katanya akan segera dibentuk dewannya, rumornya udah ketahuan siapa ketuanya, ya. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting itu nanti aglomerasi itu bisa jalan apa enggak. Terima kasih Pak Bambang. Sekarang saya ke Pak Malik karena ini harus konkret Pak. Ya. Bagaimana dukungan konkret Bappenas untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global? Silakan Pak, waktunya 10 menit. Terima kasih. Yang pertama, proyek-proyek ke depan kan sifatnya menuju next slide, perlu bekerjanya tidak sektoral. Bukan proyek transportasi saja, bukan proyek tadi perumahan saja. Salah satu proyek yang besar itu di multi impact adalah TOD, Transit Oriented Development. Terus yang bagaimana mewujudkannya, kita mulai mundur di nomor 4. Ya, APBD DKI kemarin sudah kita bedah, CAPEX-nya setahun cuma 11 triliun. Anggaran balai, sungai, pusat, balai Ciliwung ya mungkin setahun hanya 2 triliunan. Tapi saya tadi pagi nanya staf saya yang gajinya 7 juta, setiap bulan kamu keluar bayar Gojek berapa? 1 juta Pak. Jadi kalau itu dianggap baseline kali 9 juta warga aja sudah 9 triliun perputaran transportasi pengeluaran rumah tangga dari masyarakat. Sementara waktu dulu saya sekolah di Tokyo, bayar abodemen subway itu hanya 2.000 yen 1 bulan. Artinya apa? Opportunity untuk men-tapping pengeluaran rumah tangga di Jabodetabek ini, di aglomerasi sangat besar. How to organize. Terus yang ketiga, konsistensi multi-year. Saya masih ingat master plan banjir itu tahun 73, umurnya udah 51 tahun. Tapi belum semuanya diterapkan, Prof. Bambang. Jadi kadang ganti, ada orang mau bikin terowongan, deep tunnel, malah master plan yang 50 tahun aja belum selesai. Jadi kita perlu punya horizon yang lebih panjang. Yang kedua soal multi-sektor, collaboration, dan multi-region. Nah, untuk menjawab itu, next, dengan adanya Undang-Undang DKJ, salah satu amanahnya, dan ini sedang ditugaskan khusus ke Bappenas, menyusun rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi RIPKA. 9 sektor strategis yang sedang kita dalami dari transport, sampah, LH, lingkungan hidup, banjir, air minum, limbah, B3. Ini ada juga kantong semarnya, infrastruktur wilayah termasuk housing, penataan ruang dan energi. Dan wilayahnya aglomerasinya ada 10 daerah yang tersangkut, bahkan ada usulan kemarin Pak Sukabumi ikut juga, karena ternyata 3% transportasi kan dari Sukabumi, lebih besar dari Cianjur. Next, kemudian juga terobosan yang diharapkan, ini sedang didetailkan, adalah organisasi Dewan Kawasan Aglomerasi. Ini sedang disusun dan sifatnya lebih executable, terutama untuk mengkoordinasi, monitoring, evaluasi program kegiatan dalam rencana induk. Berikutnya lagi adalah pembentukan badan layanan bersama. Jadi kalau menyelesaikan administrasi antar Pemda, antar kementerian agak rumit. Mungkin ini pakai model, kita kan nggak pernah nanya RRI, nggak pernah nanya Telkomsel, nggak pernah tanya PLN, wilayah kerjanya mana. Nah ide itu yang dibawa ke badan layanan bersama sebagai servis di aglomerasi. Sekarang saya ke Pak Heru. Pak Heru, kita berbicara mengenai kerjasama, artinya dukungan Kementerian Luar Negeri ini penting, begitu tadi sudah disebutkan oleh Bu Karo juga, sudah ada sister city yang terbina hubungannya cukup baik sepanjang tahun 2024. Secara konkret, sekali lagi Pak, kita berbicara secara konkret, seperti apa kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan Pemprov DKI Jakarta Pak, untuk tahun ini, dan kita harapkan dukungannya semakin kuat untuk tahun depan. Silakan, 10 menit Pak. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas undangan ini, dan tentunya saya ingin mengucapkan selamat karena Jakarta sudah memiliki konsep Grand Design untuk 20 tahun ke depan. Dan juga tadi disebutkan oleh laporan dari Ibu Karo, sudah lebih dari 23 kerjasama dengan sister city di berbagai negara dan juga dengan lembaga-lembaga internasional, termasuk juga kerjasama di dalam negeri.
tentunya ini sebuah capaian yang luar biasa. Jadi selamat untuk Jakarta yang luar biasa. Yang kedua, kami juga menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur bahwa ini semua kita tidak mungkin dapat berhasil tanpa kerjasama. Dan tadi Jakarta sedang meredefinisikan posisinya untuk menjadi kota global. Namun juga harus kita ketahui bahwa di dalam kerjasama kita juga berinteraksi dengan lingkungan. Dan lingkungan ini tidak statis, lingkungan ini berubah. Termasuk juga di dalam lingkungan, dalam hubungan internasional. Kementerian Luar Negeri dengan 131 perwakilan di luar negeri dan 1 perwakilan di dalam negeri tentunya berkomitmen untuk memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jakarta dapat tidak saja sukses, tetapi juga efektif dan efisien. Tentunya ini kita dan saya yakin teman-teman dari Pemda Jakarta, pemerintah daerah Ibu Kota Jakarta sudah memastikan bahwa koridor dari kerangka kerjasama dengan luar negeri sudah dimengerti dan dipahami bersama. Kita, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri ingin memastikan bahwa efektivitas ini bisa terjadi dengan baik. Salah satu yang ingin kita garisbawahi bahwa Kementerian Luar Negeri selalu ingin bersinergi, berkoordinasi, dan tentu saja melalui Perpres 150/2024 yang baru saja ditetapkan oleh Bapak Presiden, satu juga sisi adalah mengenai pengendalian. Jadi dalam kaitan ini kita ingin memastikan seluruh hubungan luar negeri dapat secara sinkron, koordinatif, dan dikendalikan dengan efektif agar upaya pencapaian visi Indonesia Emas 2045 maupun Asta-cita Bapak Presiden dapat terpenuhi. Dan salah satunya adalah memastikan efektivitas tersebut. Yang kedua, tentu pertanyaannya seringkali yang terjadi dari beragam kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, kadang-kadang komplainnya dalam rangka melakukan kerjasama yang efektif adalah representasi. Wah, saya nggak punya perwakilan Jakarta di kota A atau kota B di negara itu. Gitu. Tapi jangan lupa 131 perwakilan Republik Indonesia adalah mewakili pemerintah Republik Indonesia, bukan mewakili Kementerian Luar Negeri. Jadi dalam hal ini silakan pergunakan perwakilan itu sebagai mata, telinga, dan juga upaya untuk kita bisa mengakselerasikan kepentingan pemerintah daerah di dalam rangka melakukan hubungan luar negeri. Mohon aplausnya. Sayang sekali waktu kita terbatas, nanti ada sesi-sesi selanjutnya mungkin Bu Kara nanti kita akan laksanakan. Terima kasih sekali lagi terhadap para narasumber kami. Saya izin tutup dengan pantun walaupun Pak PJ Gub tidak di sini, izin Bu Karo. Bunga mekar di musim semi. Masih semangat cakepnya. Indah warnanya memikat hati. Cakep. Jakarta kota global kini dinanti. Cakep. Mari wujudkan kerjasama dengan inovasi.